Nanti kan Anda ujian juga termasuk absorpsi. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, Sudah, Ibu, sudah terlihat. oke. Sebentar, saya slideshow ya. Gue makan ya. Baik ya, terakhir sampai ini ya. Jadi ini adalah penggambaran proses transfer solut, perpindahan solut dari fasa gas ke cair ya, dari fasa Biji gas kecil ke ya? cair. Nah, untuk memudahkan dalam penurunan rumus Suka kan? ataupun perhitungan ataupun apa ya, ya ilustrasi, Kalau yang maka ada dibuat bijinya gue rada kurang seperti suka. sama ya kayak di distilasi kan kita menggambarkannya perpindahan dari Rambutan suka. liquid Tapi gas, kalau liquid rambutan liquid yang kiri, nempel tuh sorry, liquid kulitnya, vapor gitu ya. kagak suka juga Liquid gue. kiri atau Tau gak sih yang vapor suka kiri, liquid kadang kanan kalau gitu ya. Seolah-olah ada kanan dilepasin kiri, si padahal kan kulit prosesnya bijinya tuh tidak suka nempel seperti ke itu, tidak ke buahnya. kanan kiri ya. Untuk Jadi rada absorpsi juga keras sama. gitu, ada nempel. Sebenarnya kan prosesnya ya di packing itu kan, di permukaan packing. Nah, ini untuk memudahkan ilustrasi saja, maka seolah-olah kita buat perpindahan solut ini ya dari gas ke liquid dalam bentuk ini. Kalau seperti gambar yang sebelah kiri berarti kan dari kanan ke kiri. Dan luas permukaan perpindahan ya, bukan luas penampang kolom ya, bukan. Luas permukaan perpindahannya kita gambarkan seolah-olah areanya di sini nih, yang ini. Nah, seolah seperti itu. Ya realnya tentu itu adalah luas permukaan packing total gitu ya, harusnya itu kan. Nah, cuma kalau untuk ilustrasi seperti ini, kemarin ini sudah saya jelaskan ya, bahwa biasanya data yang ada di packing yang dijual gitu ya dari produsen ini data ini yang sudah ada. Ini adalah apa? Luas permukaan packing per volume bed atau per volume gitu ya. Jadi dia biasanya satuannya meter persegi per meter kubik. Artinya kalau Anda masukkan packing ini ke dalam wadah dengan volume tertentu ya. Dan misalnya karena per meter kubik misalnya ya, berarti ini ke dalam wadah sebesar volumenya adalah 1 meter kubik wadah ya. Anda masukkan packing sampai penuh. Nah, maka dalam packing yang ada di sini nih, kalau Anda ukur gitu ya, itu total luas permukaan packingnya adalah ini, A. Nilai A ini ya. Kalau misalnya A100 berarti dalam satu volume packing ini luas permukaan packingnya adalah 100 meter persegi gitu ya. Nah, maka untuk dalam segmen DZ ini ya, yang kecil ini biasa dalam penurunan rumus biasanya diambil segmen-segmen kecil-kecil gitu ya. DZ ini volume atau luas permukaan luas permukaan packing itu ya, permukaan perpindahan, luas permukaan perpindahan adalah awalnya yang slide sebelumnya ya. Itu adalah kalau volumenya ini kan berarti S dikali DZ ya. Itu kan, ini kan luas penampang kolom, ini adalah ketinggian, maka ini adalah volume dikali dengan tadi nih, nilai A ini. Maka ini Anda akan dapatkan besar atau Anda akan dapatkan luas permukaan perpindahan masanya. Tapi karena kita menggunakan besaran-besaran superficial ya, jadi kalau laju gas superficial lah, itu per luas penampang, di mana di sini per satu satuan luas berarti S-nya adalah 1, maka ini A-nya akan menjadi A dikali DZ gitu ya. Nah, maka proses perpindahan solut itu ya, laju perpindahannya kita bisa tuliskan kalau N besar itu flux ya, harusnya Anda ada di peristiwa perpindahan ya. Jadi ini adalah flux molar atau flux itu perpindahan laju perpindahan per satu satuan luas. Maka ini dikali dengan luas agar jadi laju perpindahan gitu ya. Jadi ini menggunakan flux dikali A, ini jadi laju perpindahan. Ingat yang kemarin rumusnya laju itu sama dengan koefisien gitu ya, dikali driving force gitu kan. Driving force gitu ya. Nah, maka ini koefisiennya adalah ini. Driving force ini ya. A ini
Ini adalah A kecil kali DZ. Ini kalau kita tinjau dari sisi gas, maka banyaknya solut yang berpindah. Kalau kita hitung dari sisi gas, maka nilai koefisiennya adalah koefisien Y, yaitu menggambarkan dia fasa gas, koefisien pada fasa gas. Dan yang menjadi driving force adalah dari fasa gas bulk ke interface. Jadi Y min YI. Kalau kita tinjau dari sisi cairan, sisi sini, ya tentu jumlahnya sama ya. Maksudnya ya ini kan solutnya bergerak ya dari bulk ke interface, lalu dari interface ke bulk cairan gitu ya. Nah, kalau dari sisi cairan maka menggunakan nilai koefisiennya Kx. X ini menggambarkan koefisien perpindahan massa di sisi cairan ya. Dan yang jadi driving force-nya adalah ini. Xi dengan X. Ya, maka Xi min X. Oke. Nah, kalau kita membuat neraca solut ya. Kalau kita membuat neraca solut. Oke. Kalau kita membuat neraca solut, kita tinjau dari sisi gas. Ini gambar yang tadi ya. Gambar ini kita ambil yang bagian ini nih. Bagian yang fasa gas. Ya. Maka dalam segmen DZ ini GS aksen yang masuk akan sama dengan yang keluar gitu ya. Maka yang masuk adalah GS aksen kali Y sama dengan yang keluar, yaitu yang keluar dari segmen DZ GS aksen kali Y plus DY dan ditambah solut yang pindah ke cairan sebanyak Na kali A. Ini adalah solut yang pindah ke cairan. Ya, maka kalau dibuat neracanya dengan kondisi steady, yang masuk akan sama dengan yang keluar. Ini yang masuk, yang keluar adalah tadi ya, ini tambah ini. Diturunkan. Nah, maka dari persamaan ini kenapa bisa 0? Anda turunkan aja ya. Ini kan GS aksen kali Y ditambah GS aksen kali DY. GS aksen Y dengan ini kan dicoret ya, berarti tinggal GS aksen DY. NaA-nya masukkan yang tadi, KYA dikali Y min YI DZ. Nah, maka Anda bisa tuliskan DZ sebagai ini, seperti ini. Min GS aksen per KYA dikali DY per Y min YI. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini bisa diselesaikan ya, persamaan ini kan bisa diselesaikan. Anda integrasi ya. Anda integrasi menjadi DZ-nya diintegrasi. Kalau tadi kan ngambil segmen segini ya. Nah, sekarang berarti DZ-nya itu ya kita bisa ambil dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan H. Ya, H ini adalah ketinggian packing. Jadi DZ-nya dari 0 sampai H. Lalu ini yang diintegrasi adalah Y min YI. Y-nya start dari Y1 sampai Y2. Y1 sampai Y2. Angka ini GS aksen kan konstan ya. Nih. Makanya kita pakai GS aksen karena nilainya konstan sepanjang kolom. Itu di awal ya. Makanya kenapa kita ada pendefinisian laju alir gas yang bebas solut. Kita cari besaran yang konstan. Ini konstan, ini juga konstan, bisa dikeluarkan. Ini. Yang bawah ya. Keluarkan. Jadi kita bisa dapat persamaan ini. H ini adalah tinggi packing sama dengan sebagai berikut. Ya. Kalau ini kita jabarkan ya. Nilai ini sebentar dulu ya. Kasih. Ya, mohon maaf. Oke, lanjut lagi ya. H
kalau kita jabarkan, ini menggambarkan atau merupakan height of transfer unit atau tinggi dari satu transfer unit. Jadi gini, kalau di tray, ya kolom tray, Anda mengenal dengan istilah tahap gitu ya. Maksudnya ada berapa tahap gitu ya langsung. Atau pakai tahap gitu. Nah, kalau di packing istilahnya adalah transfer unit. Jadi jumlah unit unit yang mentransferkannya. Ini adalah ketinggiannya, ya. Ketinggian dari satu transfer unit, ya. Karena kita tinjau dari fasa gas, ini kan GS dan KY. Ini kan gas ya, properti dari gas tadi. Itu head of transfer unit atau kita sebut HTG karena kita tinjau dari fasa gas gitu ya. Sedangkan yang diintegralkan ini ya dy per y min y itu adalah number of transfer unit. Jadi ada berapa jumlah transfer unitnya. Ini adalah ketinggian satu transfer unit. Yang integrasi ini adalah jumlah transfer unitnya ada berapa. Atau disingkat dengan number of transfer unit karena fasa gas maka NTG, sehingga tinggi packing itu adalah HTU dikali NTU. Jadi ini tinggi untuk satu transfer unit, ini adalah jumlah transfer unitnya. Tinggal dikalikan maka Anda akan dapat total ketinggian packing. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau tanyakan atau ada yang perlu dijelaskan. Seperti ada yang melewat ya. Mana nih handlenya? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini kalau kita tinjau dari sisi fasa gas tadi ya, berarti dari fasa gas bulk ke bulk ya, bulk gas ke interface di fasa gas. Kalau kita tinjau dari fasa cair, tapi ini jarang ya. Ya, Anda tinggal ganti ininya variabelnya. GS diganti jadi LSXN, tadi KY diganti ke X, ya. Lalu driving force-nya diganti. Kalau tadi Y min YI, ya, maka di fasa cair XI min X. Maka ini adalah HTL, yang ini adalah NTL-nya. Head of transfer unit fasa liquid. Sabar. Ya, yang ini juga number of transfer unit untuk fasa liquid, maka ada L-nya. Ini bawa jelek, Cok. Oke, kemudian sabar, Cok. Nah, tadi kan ada dua ini ya. Kita pakai yang ini deh. Ada dua variabel ya, bukan dua variabel. Dua suku gitu ya, dua apa ya? Ya dua suku lah, dua suku bilangan, dua suku ini perhitungan gitu ya, atau dua item gitu ya. Kalau ini HTU-nya mudah ya, Anda di GS-nya sudah ditentukan. Data ini biasanya ada dari packing, ya. Nah sekarang yang ini bagaimana nih? Yang ini gimana menyelesaikannya? Ya, dilihat di sini Anda perlu tahu hubungan antara Y dan YI. Hubungan antara konsentrasi solut di fasa gas bulk dengan konsentrasi solut di fasa gas bagian interface-nya. Nah, caranya gimana? Jadi kalau Anda lihat ya, ini di sini YI ini merupakan fungsi dari Y. Jadi nilai kalau Y-nya di sini ya, contohnya Y yang ini, maka nilai YI pasti harus di antara ini. Kemarin sudah dijelaskan oleh saya. Y itu kan berarti di kurva kesetimbangan. Karena YI
dengan XI itu ya. Kan itu posisinya ada di kurva kesetimbangan, dia dalam kondisi kesetimbangan. Nah, nilai YI ini kalau Y-nya di sini pasti ada di antara ini, di sekitar sini. Kalau Y-nya di sini, maka YI-nya pasti di sekitar sini. Ya. Arahnya adalah antara ini dan ini nih. Kalau dilihat garis vertikal dan horizontalnya gitu. Nah, tapi di mana? Gitu ya. Berarti di mana nilainya? Keren tuh warnanya padahal. Coba kita lihat di sini Mati-mati gimana cara musuhnya. hitung tadi itu Udah, ya, ya? I-nya. Oke, nah sekarang ini tadi sudah ya. Ini kalau perpindahan massa dari sisi fasa gas, ini dari sisi fasa cair. Pada saat dia steady state, maka laju yang dari sini ke sini itu akan sama dengan dari ini ke sini. Jadi tidak ada akumulasi di sini, gitu. Jadi akan sama pasti pindahnya. Nah itu dalam kondisi steady state. Maka yang atas akan sama dengan yang bawah. Maka ini ya, maka seperti ini. Anda bisa coret ya DZ-nya ya, sehingga bisa diperoleh ya. Kalau ini tadi coret, maka bisa diperoleh ini Y min YI per XI min X sama dengan apa? KXA per KYA. Ini ya, dari persamaan ini nih. Atau biar ini kan Y min YI, ya biar enak lah, berarti juga biar X min XI gitu ya. Nah ini tinggal dikasih negatif aja. Oke, nah berarti ya, berarti nah kalau Anda lihat di sini, ini kan Y dengan YI itu berarti ini ya, sini ya. Jarak antara ini ya, Y min YI itu. X min X ini berarti. Nah, berarti ini adalah slope ya. Ini adalah slope. Jadi kalau Anda punya nilai KXA dan KYA, maka Anda tahu slope garis yang menghubungkan antara titik XY dengan titik XI, YI. Kalau ini ada angkanya, maka Anda bisa tarik garis dari sini ke arah, ya tergantung berapa slope-nya, ke arah kurva kesetimbangan. Ya misal ini ya, sudah dapat segini, berarti dia di sini. Nah, berarti ini adalah nilai XI dan YI-nya yang berkorelasi dengan titik ini. Jadi ini untuk menyelesaikan persamaan yang tadi ya. Sorry, ini kan Anda butuh data ini ya. Butuh data dan Y dan YI. Berarti kan harus tahu Y dan YI-nya yang berkorelasi di mana posisinya gitu ya. Itu bisa didapatkan dengan Anda menghubungkan dengan garis yang memiliki slope ini. Jadi gini, oke, saya balik dulu ke sini. Cara menyelesaikan ini harusnya udah pernah diajarkan ya. Saya juga kayaknya pernah menyampaikan. Bisa ya pakai metode grafis. Kalau pakai metode grafis berarti Anda plotnya apa terhadap apa? Coba. Untuk menghitung ini, menghitung integral dy per y min yi. Apa terhadap apa coba? Udah diajarin belum ya? Mestinya di apa ya? Di metode numerik kali ya? Atau apa ya? Udah agak sulit juga lah. Ya sudahlah, anggap aja memang Anda kalau belum tahu ya. Jadi ini pakai metode grafis. Anda harus tahu berarti di sini adalah Y-nya ya. Sorry. Di sini adalah Y-nya yang ini. Nilai Y ya, maksudnya Y. Di sini adalah seper Y min YI.
Anda harus ngeplot ya, titik ini dengan ini. Jadi misalnya pada saat Y yang ini ya, misalnya pada saat Y-nya adalah berapa? 0,1 gitu ya, maka 1/Y min Y-nya berapa gitu. Saya nggak tahu lah berapa misalnya gitu ya. Ada angkanya. Nah, ini dengan ini diplot pada saat Y-nya di sini, 1/Y-nya misalnya di sini. Itu diplot. Nanti Y yang lain lagi berapa misalnya ya 0,02, maka ini berapa. Plot lagi gitu ya. Plot, diplot. Ya, misalkan bentuk garis ini. Sehingga dia membentuk seperti ini, misalnya ya, diplot. Siapa itu? Dari mana? Tentu dari mana tadi? Y1 sampai Y2. Y1 sama Y2 besaran mana ya? Misalnya dari sini sampai sini. Yang sebelah kiri yang lebih kecil Y1 atau Y2? Coba diingat posisinya. Lah kok? Absorber gini ya. Kita sepakat yang bawah nomor berapa ini? Posisi bawah. Halo? Hai, ada yang nyimak nggak nih? Apakah ada yang menyimak? Ada yang ingat ini kolom absorber posisi bawah ini? Bidang berapa? 1 apa 2? Posisi di mana gas masuk? Coba dilihat catatannya. Atau nih ada sambil kuliah lain semua? Jadi nggak bisa nyimak. 1 bukan? Berapa? 1. 1 ya? Oke, 1. Atas 2. Berarti ini kan Y1 gitu ya. Ini Y2. Berarti posisi yang lebih kecil Y1 atau Y2? Antara Y1 dan Y2 lebih kecil mana? Atau lebih besar mana? Lebih kecil Y2. Oke, berarti Anda mulai dari Y1 dari sini ya, berarti biasanya mungkin dari sini. Ini Y1 lebih besar ya, sampai dengan Y2. Diplot, jadi ini pada saat ini berapa? Nah, Anda hitung luas ini. Luas ini adalah hasil dari integrasi Y1 sampai Y2. Woi, main apa? dy per Y min YI. Gitu. Luas ini. Anda tahu cara ngitung luas ini? Tahu nggak? Ya, Fatan, tahu nggak? Ini nggak lurus ya. Ini kurvanya nggak lurus ya. Bisa macam-macam bentuknya. Bisa begini, bisa nggak tahu saya. Jadi nggak bisa panjang kali lebar. Ini metode numerik deh kayaknya. Atau di integrasi zaman SMA kali dulu. Udah diajarin mestinya cara ngitung luas. Integrasi itu kan sebetulnya menghitung luas ya. Integral itu. Ayo ini. Gimana cara ngitung luas? Ini ntar ujian kayak gini. Saya udah kasih tahu nih bocorannya. Ujian Anda harus ngitung ini. Kalau Anda nggak bisa jawab ya udah selesai. Anda harus ngitung ini luas ini. Gimana cara ngitung luasnya? Ayo. Ayo dong nih anak Untirta bisa lah. Hitung luas di bawah kurva. Itu bukan Bu, kan fungsinya itu 1/Y min YI. Terus? Nah, dia diintegrasikan dengan batas akhir itu Y1, batas bawahnya Y2. Ya. Jadi nanti di fungsi tadi itu si 1/Y min YI-nya diintegralin dengan batas tersebut. Iya, enggak. Nah, iya. Gini, diintegralin jadi berapa coba? Tahu nggak? Jadi apa? Kan kalau persamaan yang bisa diselesaikan kan apa misalnya? Kan kalau misalnya 3x kuadrat gitu ya. Kalau diintegralin itu berapa? Masih ingat nggak? X pangkat 3 ya? Itu bukan?
Kan kalau X pangkat 3 turunannya berapa? 3X kuadrat ya? Betul, berarti kalau diintegralin X pangkat 3, betul nggak saya nih? Saya juga salah juga nih. Betul, Bu, betul. Oke ya, ini bisa diselesaikan nih, ini bisa jadi ini. Ini bisa nggak diselesaikan nih jadi gimana? Jadi persamaan matematikanya apa? Nanti kan ini kalau ini tinggal dimasukkan batasnya mau dari, nulisnya bukan di sini ya, sini ya. Dari 0 sampai 3 berarti kan tinggal berapa? 3 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 gitu kan? Untuk menyelesaikan ini. Ya, gitu yuk Roma ya. Iya, Bu. Nah, kalau ini berarti Anda bisa nggak menyelesaikan persamaannya? Ini umum ya. Ini persamaan integral kayak gini nih umum. Umum dan sangat umum diselesaikan dengan metode grafis namanya. Metode grafis. Metode grafis dengan cara ini Anda nih ngeplot antara ini Y ini dengan ini dengan ini Y. Diplot, ya dimasukin angka-angkanya, coba dicari kalau saat Y-nya berapa. Misalnya saat ada Y1, jangan Y1 nanti bingung ya. Ini ada saat Y sama dengan berapa, Y sama dengan berapa nih yang bawahnya, Y sama dengan berapa. Anda nanti cari tahu Y-nya berapa. Y-nya berapa. Itu ya, Y-nya berapa. Lalu Anda hitung. Seper Y min Y berapa. Lalu Anda plot nilai ini dan ini. Diplot di grafik. Dapat ini grafiknya nih. Kasusnya kayak lu lagi. Dapat grafiknya nih. Marah ntar dia. Nih. Misalnya bentuknya begini. Titiknya di sini, misalnya di sini gitu. Lalu Anda buat gambar grafiknya. Nah, yang menjadi hasil dari integral ini itu apa? Yaitu luas di bawah grafik ini. Nah, cara ngitung luas ini masalah pelajaran geometri biasa ya. Luas yang bentuknya begini nih, gimana cara ngitung luasnya nih? Password, jangan mati lagi bro. Kalau bujur sangkar kan Anda ngitung luasnya berarti tinggal sisi kali sisi. Persegi panjang juga panjang kali lebar gitu loh. Kalau lingkaran kan luasnya apa? VR kuadrat. Nah, kalau yang bentuk begini nih gimana cara ngitung luasnya? Coba. Saya ngeri nih, ntar absorpsinya bisa ngerjain nggak ya? Pakai rumus trapesium bukan, Bu? Betul. Nah, diapakan dulu nih sebelum Anda ngitung rumus trapesium? Betul gitu. Diapain Ferdi? Tentu Sehingga saya sih pakai kayak tahu tinggi sama ininya dulu, Bu, kayak apa sih jaraknya gitu. ya, lihat ini kan bukan bentuk trapesium ya Ferdi ya? Bukan kan? Iya, bukan, Bu. Kalau Anda misalnya nih, ini kan dari sini tarik sampai mana, misalnya sampai sini deh, tarik ke bawah. Ini kan bisa Anda anggap trapesium ya. Coba nih saya kurangin garisnya deh. Nih ya, misalnya nih garis kurvanya. Berarti kan kalau Anda tarik ini kan bisa jadi trapesium ya ini. Nih. Betul Ferdi. Anda bisa hitung kan? Ini kan ada angkanya semua dong. Anda tinggal baca di grafik. Ini berapa, titik ini berapa. Terus nanti Anda ambil lagi segmen berikutnya. Selinier mungkin ya, biar jadi trapesium. Ulti tuh. Nih. Siapanya? Agus. Lalu ini sampai mana nih? Kira-kira sampai sini misalnya. Ini memang subjektif. Bisa beda-beda tiap orang. Ini berarti sampai mana? Dibagi-bagi segmen biar jadi trapesium bentuknya. Kalau ini ke sini nih agak sulit. Nggak trapesium ya. Lihat ini bentuknya gini misalnya. Ini saya jadi ngajarin teori ini banget ya. Ini nggak trapesium ya, karena lihat ini kan melengkung ke sini, melengkung ke sini. Ini harus dibagi dua lagi berarti. Biar ini jadi trapesium sendiri. Ya ini Anda itu luas masing-masing ini dijumlahin. Nah, luas keseluruhan ini adalah hasil dari ini. Gitu. Ya, jadi caranya gitu. Nanti yang nggak ngerti tanya Ferdi gimana cara ngitungnya ya. Rumus trapesium apa Anda carilah ya.
Udah nggak wayahnya saya ngajarin. Oke ya. Jadi cara mencari, nanti menghitungnya seperti ini. Nah sekarang yang jadi masalah itu kan Anda harus cari ini nih. Y-nya ini gimana? Ya, kalau Y-nya kan ya Anda bisa plot aja berapapun, batasnya adalah dari Y1 sampai terakhir Y2 kan gitu. Di antara itu ya silahkan aja Anda kasih interval berapa, bebas. Jadi kalau dari sini sampai sini nih ya. Nih, berarti kan dari sini sampai sini. Ini kan udah ada batasnya. Masalah nanti mau ngambil titik yang mana saja untuk ini ya, untuk bikin kurva ini di sini terserah. Yang masalah kan sekarang kalau pada saat Y di sini Y-nya berapa, Y di sini Y-nya berapa kan gitu. Oke ya. Nah, itu bisa dihitung dari ini. Pakai slope tadi. Jadi pada saat sisi Y di X, Y-nya di sini, dengan Anda tahu data ini, KXA per KYA, atau yang ini ya, min KXA per KYA, maka Anda bisa tarik garis dengan kemiringan ini. Tarik garis, motong kesetimbangan di mana? Oh di sini, berarti Anda tinggal baca ke kiri berapa nilai YI. Berarti nanti ini dan ini ya tinggal dibuat tadi yang grafik tadi. Oke dulu lah ya. Oke sampai situ ya. Berikutnya mungkin kalau ada yang mau tanyakan. Ngapain kok? Nah, jadi ini Anda apa namanya untuk dari mulai Y1 sampai Y2 ya, terserah nih mau ngambil di titik mana aja, misalnya di sini sepanjang garis operasi ya. Garis operasi ini kan ini menggambarkan ini proses absorpsi sepanjang kolom. Dan ini garis miring ini dari mana? Ya ini dari slope ini. Kacau atas garis miring motongnya di mana? Jadi ini adalah Y1, ini mungkin Y1 gitu ya. Ini mungkin kalau Anda mau bilang IA misalnya, ini berarti yang ini adalah IA gitu ya. Jadi YI-nya si A, ini YB misalnya, ini berarti YI B. Nah ini yang tadi saya bilang ya. Anda tentukan nilai Y-nya dari Y1 sampai Y2. Lalu tiap ini terserah mau berapa aja, interval berapanya bebas ya. Lalu tiap-tiap nilai Y ini Anda baca di grafik berapa nilai Y-nya ya, nilai Y-nya dibaca, lalu Anda hitung nilai ini, Anda plot ini terhadap nih. Harganya udah mati, oke. Ini yang Anda dapat ini nih, garis ini ya. Anda akan dapat garis seperti ini. Kalau Anda hitung luasnya antara Y2 sama Y1 ini, luas ini, maka Anda sudah dapat hasil dari ini, yaitu MTU-nya. Gitu. Oke. Nah, sehingga dapat disimpulkan ya, tinggi packing itu bisa ditentukan atau bisa dihitung bila diketahui kurva kesetimbangan, ada garis operasi, ada nilai ini, koefisien perpindahan di fasa gas dan cair ya, koefisien perpindahan massa. Tapi itu antara, kalau di fasa yang ini KX berarti fasa cair ya, berarti antara cair atau cair di permukaan gitu ya, kondisi cair di permukaan sampai dengan cair bulknya, yang gas juga sama. Untuk kesetimbangan ya Anda harus punya data ini atau ini ya, dan juga ada garis operasi tadi. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Saya takut waktunya nggak cukup nih. Lanjut. Nah, sekarang permasalahannya adalah ya, untuk menggambarkan garis operasi ini ya, itu gimana caranya? Kan kalau tadi ya ini semua garis operasinya sudah ada ya. Nah, sedangkan di awal kita juga sudah bahas garis operasi ini kan ditentukan oleh slope ini
Maka ditentukan oleh LS yang digunakan. Karena kalau GS kan itu problemnya ya, jadi sudah didefinisikan nggak akan berubah. Itu problem yang harus diselesaikan. Sementara LS itu yang harus Anda tentukan. Anda mau pakai berapa banyak LS-nya, kan gitu ya? Yang pernah kita bahas. Nah, sorry. Sehingga ya, ini diulang lagi sedikit. Yang diketahui adalah ini, ya. Nah, kemudian oke, kalau kita lewat dulu misalnya. Ya, jadi permasalahan sekarang penentuan LS, dan sudah pernah kita bahas bahwa kita punya batasan ya, harus ada batas minimalnya. Tapi coba kita perhatikan dulu sini. Slop garis operasi itu kan ini ya, LS aksen per GS aksen. Sekarang kalau kita, ini sudah diketahui ya titik ini. Titik X2, Y2 ini sudah diketahui, ya kan? Lalu titik Y1 sudah diketahui juga. Nah ini, data ini pasti ada di awal. Jadi yang sudah bisa Anda plot pertama adalah titik ini dan batas Y1. Jadi Y1 ini bisa Anda tentukan titiknya di sini, berarti batasnya adalah segini, ya. Yang garis hijau ini lah ya. Lalu kurva kesetimbangan ini sudah ada. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita tidak menggunakan atau ya LS aksennya seminimal mungkin deh, minimal berarti paling kecil berapa sih? 0 lah ya. Nggak pakai cairan penyerap gitu ya. Kalau LS-nya 0 maka slope-nya 0. Kalau slope-nya 0 berarti garisnya dari sini nih, dari titik X2, Y2 itu akan horizontal. Ya, dan ini pasti nggak mungkin dipakai ya. Kan kita mau absorpsi, butuh cairan penyerap berarti kan? Nggak mungkin. Ini adalah yang batas paling bawahnya. Lalu yang batas paling atasnya gitu ya. Berarti kita pakai LS yang tak hingga, banyak sekali ya. LS-nya tak hingga, maka slope-nya pasti akan tak hingga juga. Slope tak hingga kemana? Berarti ke sini nih. Vertikal ini adalah LS tak hingga. Yang ini garis ini nih. Sehingga bisa dipastikan area garis operasi adalah di antara ini dan ini. Tapi dilihat juga, kalau pakai yang terlalu rendah ya, di bawah kurva kesetimbangan, di sini nih. Ya contoh ini misalnya. Ayo terus gas. Ya ini kan kurva kesetimbangannya ini. Maka Anda perhatikan balik. pada saat ingat ini ya, ini profil konsentrasi ini Y, ini Y, gitu ya. Ya ini di kondisi kesetimbangannya, ini di bulknya. Kalau posisi garis operasinya di sebelah kanannya kurva kesetimbangan, udah aja. Mati gue ngentot. Ya, Kira nggak sakit apa? Popolnya. Misalnya Y-nya, berarti Anda lihat ini, Y dengan Y-nya besaran mana? Coba dilihat. Kalau Anda pakai garis operasinya di sebelah kanannya kurva kesetimbangan yang ini ya. Ini garis ini. Menggoblok anjing nih. Terus Anda misalnya menarik garis operasinya di sebelah kanan kurva kesetimbangan. Maka nilai Y dan Y-nya seperti apa? Y kan adanya di kesetimbangan, Y adanya di garis operasi. Berarti kalau dilihat di sini, lebih besar mana, Y apa YI? Lebih besar mana, Y atau YI? Nggak tahu. Ayo silakan direspon. YI, Bu. YI. Nah, kalau YI-nya lebih besar, solutnya pindahnya kemana? Dari
interface ke bulk atau dari bulk ke interface? Kalau lebih besar di pasti kan solutnya berarti pindah ke bulknya ya. Artinya pindah dari cairan ke gas. Kan bukan itu kalau absorpsi. Absorpsi kan dari gas ke cairan. Maka ini nggak mungkin di sini. Ya. Jadi yang batas minimal, maka garis operasi itu harus selalu di sebelah, untuk absorpsi itu di sebelah kiri kurva kesetimbangan. Maka batas minimalnya adalah garis operasi ini bersinggungan, bersinggungan dengan kurva kesetimbangan. Ya, Anda tarik garis sampai ada titik singgung. Ini adalah slope minimum. Nah, Nyentot. kalau slope-nya kalau Anda pakai LS minimum, Anda perhatikan, ya. Ini juga nggak bisa dipakai. Kenapa? Lihat, ini ada titik yang sama antara Y dengan YI. Sama ya? Ini kan di sini. Kalau Y sama dengan YI, maka Y min YI-nya 0. Maka Y tadi kan rumusnya untuk hitung luas seper Y min YI ya. Ini, mana tadi? Nah ini kan. NTU-nya kan number of transfer unitnya. Ini akan jadi tak hingga. Ada satu nilai yang tidak hingga sehingga luas area di bawah kurva tadi menjadi tak hingga, maka nilai NTU-nya adalah tak hingga. Maka tingginya akan jadi tak hingga. Jadi kalau Anda pakai LS yang minimum, Anda butuh ketinggian packing tak hingga. Dan ini pasti nggak bisa dipakai. Sehingga LS yang harus Anda pilih adalah di atas LS minimum. Kalau Anda lihat di buku Henley Sider, nilainya adalah sekitar ini. 1,1 sampai 2 kali dari LS minimum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin tanya boleh gak, Bu? Silakan. Untuk LS sendirinya itu bisa bebas antara 1-1 sampai 2 atau ada ini pilihan yang apa kayak kriteria gitu? Bebas. Bebas, Oh. tapi biasanya juga ada orang pakai biasanya 1,5. Ya kecuali nanti saat ujian saya yang tentukan. Biar sama jawabannya kan, kalau beda-beda saya juga bingung ntar. Jadi biasanya di soal ditentukan sama kayak R, ya kan? R sudah ditentukan. R-nya adalah sekian kali dari R minimum. Misalnya kalau nanti di ujian juga udah saya tentukan. Cuma rentangnya sekitar ini. Gitu. Oke, ada lagi? Nah, ini kalau kurva kesetimbangannya gini ya. Ini gini. Ini Anda bisa tarik gini. Nah, gitu ya. Ada ketemu. Kalau kurva kesetimbangannya tidak ideal, bentuknya lain karena nggak selalu seperti tadi ya. Mungkin seperti ini. Berarti ini kemana nariknya? Cari yang paling dekat gitu ya, bersinggungan. Atau bisa juga kalau kurva kesetimbangannya. Mau define? Apa yang dihapus aja? Lu mau ngapus PP itu kan? Nah, gimana dong? Gimana caranya? LS minimumnya. Ya, Kak. X2Y2-nya sudah ada ya, misalnya di sini. Terus kenapa jadi subbab di belakang anjing? Y2 ya. Y2 ini Y1. Ini kenapa, Cuk? Berarti harus di Bego Y1 aja. ya. Kalau seperti ini ya berarti batasannya adalah Y1. Kalau bentuk kurvanya gini ya. Jadi dari titik ini Anda tarik ke titik antara Y1 dengan kurva kesetimbangan. Nah, Oh bener Oke. nih ketemunya di sini. Karena nilai Y-nya yang maksimal Y1 kan, nggak mungkin Y-nya di atas Y1. Jadi sentuhkan ke Y1 dan kurva kesetimbangan. Lalu ada lagi, kan saya sempat bilang kalau dia intervalnya kecil bisa jadi kurva kesetimbangannya linier. Ya. Kalau ini, karena nanti ujian kurvanya linier, saya kasih tahu aja. Jadi nanti untuk bikin kurva kesetimbangan saya sudah bikin dalam bentuk Y sama dengan sekian X. Sudah, Anda tinggal plot aja. Ya, jadi pasti linier. Saya bocorin. Linier gini misalnya, ini kurva kesetimbangan.
Terus gimana dong? Ya. Nah, ini misalnya posisi X pasti di sini ya. Maksudnya pasti sebelah kirinya kurva kesetimbangan. Itu si Ini Reko. X2, Dia ini nggak tahu Y2. mobil. Terus ini ada Y1 ya. Pasti ada Y1 kan. Ini 3 data yang selalu ada. Terus gimana dong LS minimumnya? Berarti dari sini sama seperti yang kanan ini. Anda tarik ke sini. Perpotongan Ini maksudnya antara gimana sih? kurva kesetimbangan dengan Y1. Ini. Jadi ini adalah kalau Anda baca ke bawah, ini adalah nilai X saat X1 ya mungkin ya, X1 minimum. X1 saat LS-nya adalah minimum. Gitu. Tapi kan tentu bukan ini ya, bukan ini yang dipakai ya. Pasti dia akan sekian kalinya tuh dia akan geser ke sini nih. Akan geser ke sebelah kiri. Entah yang mana nggak tahu. Maka nanti nilai X1-nya ya misalnya di sini ya sekian kalinya, maka X1-nya ini. Ini pasti jadi pertanyaan saya juga. Berapa nilai atau berapa konsentrasi solut di dalam solvent yang keluar dari kolom? Ini kan jadi pertanyaan saya juga nih. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Dominan. Nah, ini kan mana tadi? Ini ya. Anda kan untuk bisa mencari YI ya, YI yang berkorelasi dengan Y kan ini ya. Setiap ada nilai Y, di sini ada nilai YI. Nih ya. Untuk mencari berapa YI kan Anda harus tahu ini. Ya, tadi untuk bikin garis miring slope-nya itu. Slope garis miring ini. Nah, tetapi ini adalah koefisien perpindahan massa yang menggambarkan atau yang ada di antara ini. Fasa, kalau X berarti cair ya, yang Y dah, yang D. Ini antara fasa bulk dengan fasa interface-nya atau dengan lokasi interface. Berarti kan Anda harus tahu Ke atas, kondisi ke di depannya, Wah. sini di interface. Bayangkan di atas permukaan packing ada kontak antara gas dan cair dan ada interface. Ya, interface itu batas tiap bersentuhan. Gimana coba Anda cara mengamatinya? Saya kira agak sulit ya. Nggak tahu saya eksperimen seperti apa yang bisa memberikan data interface gitu. Nah, sehingga tapi ini tetap harus saya sampaikan kenapa bisa jadi memang ada datanya ya Anda bisa menghitung pakai ini. Kalau diketahuinya data interface ya Anda pakai. Tapi kalau nggak ada dan sulit terus gimana gitu ya. Maka kita bisa pakai pendekatan yang lain. Ya. Pakai pendekatan koefisien overall. Caranya gimana? Jadi kalau tadi ya Anda kan membandingkan atau harus tahu proses perpindahan massa dari sini ke sini ke interface. Ya. Lalu ini ntar kesetimbangan terus ini. Nah, sekarang Kenapa? Anda harus cari ini kan YI. Minta maaf loh. Sekarang Anda nggak usah harus cari YI. Tetapi Anda cari nilai Y yang berkesetimbangan dengan X yang di bulk. Ini nilai Y di gas bulk dengan X di cair bulk ini lebih mudah ngukurnya dibandingkan dengan kondisi interface ini sulit. Ini kan konsentrasi di fasa cair gitu ya. Nanti saya kasih lihat grafiknya seperti apa. Jadi ini ada ya. Nah, pada nilai yang ini kan X, Y ini, X, Y kan ini dengan ini kan? Dihubungkan dengan garis apa ini? Coba saya tanya. X, Y ini dihubungkan dengan garis apa? Dengan persamaan apa? Ingat nggak? Persamaan garis operasi kan?
Lihat lagi deh di slide sebelumnya ya. Jadi antara Y dan X ini dihubungkan dengan persamaan garis operasi yang Y sama dengan LS aksen per GS aksen ya. Terus X itu ya tambah apa gitu ya. Jadi ini pasti ada datanya. Sedangkan yang ini dihubungkan dengan antara YI dan X dihubungkan atau posisinya ada di garis kesetimbangan. Nah sekarang Anda akan menghubungkan atau melihat driving force ya, area-area kerjanya itu antara mana? Antara Y di sini dengan nilai Y yang berkesetimbangan dengan X. Kalau X ini nggak berkesetimbangan dengan Y ini ya, enggak ya, karena ini dengan ini dihubungkan pakai persamaan garis operasi. Berarti kalau di kurva deh lebih kelihatan ya. Cuma persamaannya akan jadi seperti ini. Lihat nilai K-nya beda, K besar. K besar ya, koefisien pindah massa keseluruhan. Di fasa gas tapi karena ada Y. Kalau fasa cair berarti X gitu. Dan driving force-nya Anda perhatikan antara Y dan Y bintang. Y bintang itu apa? Y bintang adalah nilai Y yang berkesetimbangan dengan X besar ini. Di mana posisinya coba kita lihat. Nah ini posisinya di sini. Di grafik itu di mana? Anda punya ini kurva kesetimbangan. Anjing. Nanti yang akan diujiankan yang ini, yang pakai K besar, Y bintang lebih mudah. Anda nggak harus gambar-gambar garis miring, ya nanti lihat. Ini kurva kesetimbangan, ini garis operasi ya. Tadi kan kita harus cari ya, kalau pakai YI, misalnya Y-nya di sini, Anda harus cari atau Anda harus gambarkan slope LS aksen per GS aksen ya. Bukan ya? Pas slope-nya tadi, ini mah slope garis operasi. Apa coba? Slope antara ini nih. Nah, slope ini nih. Apa tadi? KXA ya? Per KYA ya? Kan Anda harus punya nilai ini untuk bisa gambar garis miring dari Y ini, garis miring ke sini. Nah, sehingga Anda bisa tahu ini kan nilai ini adalah YI. Jadi yang Anda plot nanti kan ya, atau yang Anda buat kurvanya kan ini ya. Kalau pakai tadi nilai ini. Karena tadi sulit, nah kita coba pakai K ini tapi Y yang mana nih? Yang akan dimasukkan ke persamaan ini. Oke, ini saya hapus lagi. Klik lagi ya. Tadi saya bilang Push aja nih, push. kalau digambar di sini ini Y, ini kelihatan nggak ya gambarnya? Kelihatan ya? XI ini X. Ya. Ini nilai ini dengan nilai ini kan diplotnya di mana? Atau di X, Y ini kan jadi X, Y ya. Jadi X, Y. Diplotnya di mana? Di garis operasi. Ya. Nih misalnya ini nilainya ini X ini. Gitu kan? Nah sekarang untuk masuk ke persamaan ini nggak perlu Anda cari ini Y yang tadi yang dengan kesetimbangan. Tetapi Anda lihat nilai X ini kalau diplot di kurva kesetimbangan. Ini kan nilai X ini ya. Diplot di kurva kesetimbangan berarti di sini kan? Berapa nilai Y-nya? Baca ke kiri. Jadilah Y bintang. Artinya apa? Ini nilai X dan Y ini berada dalam kondisi kesetimbangan. Ya ini karena adanya di sini. Kasih angka deh biar Anda nggak bingung. Anda punya nilai ini misalnya 0,01. Ini misalnya 0,05 gitu ya. Jadi Anda punya di sini di bulk sini 0,05 ya. Ini Y-nya X-nya 0,01 misalnya. Gitu. Diplot nih 0,01,5 itu di sini. Ya. Nah,
kalau jadi ini Anda harus Kenapa cari kalau dibanting di ini apa kurva ya? kesetimbangan, ketika Kenapa dibanting apa? X-nya 0,01 di Kasur kurva ini. kesetimbangan, berapa nilai Mati. Y-nya? Yang kita tulis sebagai Y bintang, karena ntar keliru dengan Y yang ini. Berapa Y-nya? Jadi Anda plot nih 0,01 kan ini. Di kurva kesetimbangan dilihat, oh berapa misalnya? 0,03 misalnya. Jadi nanti yang dihitung di sini, yang dihitung di NTOG ini, yang dihitung di sini, Y min Y bintang adalah ini. Antara ini dengan ini. Berarti kalau ini 0,05 dengan 0,03. Kalau yang lain lagi, misalnya titik X, Y-nya yang lain Anda ambil yang di sini. Atau ini deh, yang nomor 1 dulu deh. Nih. Ini kan berarti X1 ya. Ini berarti Y1. Berarti X1 bintangnya mana? Ya, ini sebenarnya tinggal tarik sini. Ini kan? Sorry. Y1 bintangnya mana? Berarti kan dari X1 ke... Ini adalah Y1 bintang. Jadi nanti... sebentar, ada nggak ya? Saya lupa. Oke, ada. Ya, nanti kita lihat. Nah, jadi... Ini karena pakai koefisien overall maka disebutnya adalah HTOG, O-nya overall. Tadi kan HTG atau HTU ya. Yang ini karena overall ditambah O. NTOG. Atau kadang suka menuliskannya HOG atau NOG. Ya. Nah, jadi kalau dilihat di tabel ini ya. Ini sama kan, Anda harus menyelesaikan tadi mana? Nih ya. Menyelesaikan ini kan integral dy per, berarti sekarang dy y min y bintang gitu ya, dari y1 sampai y2. Ini diselesaikan dengan cara plot ini nih. Nah, berarti kan Anda harus cari titik ini dan titik ini. Ya, dimulai dari Y1 sampai Y2. Ini terserah, tadi saya bilang terserah juga. Mau ngambil titik di mana. Nah, saat Y1, Anda cari Y bintangnya. Caranya gini. Ini tinggal vertikal. Anda nggak perlu cari Y slope ya. Berarti langsung aja. Dari sini tarik vertikal. Motong di kurva kesetimbangan. Dibaca ke kiri. Ini adalah Y1 bintang. Nah, tulis di sini. Terus misalnya ini... YA, saya kasih A ya, karena Y2 yang lain. YA-nya misalnya sini nih. Ini adalah YA, kalau dibaca ke sini. YA bintangnya mana? Tinggal sini, tarik sini. Ini YA bintang. Ini misalnya YB. Nah, ini Anda tinggal tulis. Berapa nilainya dibaca ya, YA bintang? Tulis di sini. YA bintang. Dihitung di sini. 1 per Y min Y bintang berapa? Dihitung kan? Y min Y bintang ada, berarti 1 pernya bisa dihitung. Ini ada, ini ada. Semuanya. Sampai yang terakhir, sampai dengan Y2. Sampai dengan sini. Dapat Y2 bintang. Anda plot. Ini sumbu Y-nya adalah 1 per Y min Y bintang. Ini ya. Ini sumbu Y-nya. Sumbu X-nya adalah ini. Sumbu X-nya. Terhadap Y. Nanti ya kira-kira Anda akan dapat kurva yang tadi juga sama. Mulai dari Y1 sampai Y2-nya lebih kecil ya. Y1 di sini. Nggak tahu gimana bentuknya. Ini hitung luas area sini tadi dengan cara dibagi segmen-segmen kecil. Nanti loh dari kali. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan. Sebelum masuk ke step atau bagian berikutnya yang harus dihitung. Udah jalan. Jadi kalau ini diselesaikan, ya Anda bisa menghitung tinggi dari kolom. Dari kan kalah 2 kali. Tinggi dari packing. Jadi untuk menghitung tinggi packing Anda butuh garis operasi, butuh data kesetimbangan, dan butuh data K besar YA.
Cukup ini aja. Beda kalau Anda pakai yang ini tadi. Yang tidak overall. Gelap. Nah, Anda butuh ini, 2 data ini. KXA dan KYA dan interface itu agak sulit. Anda butuh data di fasa cair dan fasa gas. Kalau pakai overall cukup salah satu. Kalau adanya data gas aja cukup gitu. Nah, ini. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Nggak nanya, ngerti atau malah bingung ya? Bu, mau tanya, saya bingung bedanya yang overall sama yang biasa tuh letaknya di mana ya Bu bedanya? Oke. Letaknya di nih. Kalau sebentar. Kalau yang besar itu koefisien tahu kan? Udah saya jelasin koefisien ya? Ben Ki. Koefisien itu kan apa? Apa perlu saya balik lagi? Atau nanti Anda lihat ya di slide saya. Koefisien itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Ada di slide saya. Apa, Dana? Apa koefisien? Laju sama dengan driving force per apa? Masih ingat driving force per apa? Per apa? Tahanan bukan, Bu? Oh, betul, tahanan. Atau sama dengan apa? Lukas. Koefisien dikali driving force gitu ya? Berarti koefisien itu apa? Pakai Bill Saber dari tadi. 1 per 1 pertahanan, Bu. 1 per tahanan. Oke, jadi artinya berbanding terbalik ya. Koefisien besar berarti tahanannya kecil. Koefisiennya kecil berarti dia tahanannya besar. Ini koefisien yang kita omongin tadi ya. Ini adalah tadi K kecil atau K besar itu koefisien. K kecil tadi ada ya ini kalau Y dan X menggambarkan di sisi mana gitu ya, ditinjau dari sisi gas atau dari sisi cairan. Kalau K kecil ini menggambarkan tahanan atau koefisien menggambarkan atau koefisien di antara ini sampai sini. Antara Y sampai YI. Sampai interface. Ya, atau yang ini dengan ini. Kalau ini adalah KX, kalau ini adalah KY. Kalau yang K besar itu sudah menggambarkan proses perpindahan massa atau sudah mencakup tahanan antara ini dengan ini. Bulknya dengan bulknya. Tetapi ditinjau dari sisi gas. Gimana main nggak seminggu? Nanti belum beres site-nya. Gitu. Tadi yang nanya siapa ya? Ulil apa Ukroma ya? Ukroma Bu, udah Bu, terjawab Bu. Itu ya? Oke. Maka itu jadi harus hati-hati. Kalau Anda pakai koefisien yang K yang kecil berarti driving force-nya ya ini, cuma ini. Harus area sini. Berarti antara Y dan YI. Itu ya. Kalau Anda pakai yang K yang besar berarti langsung melihat perbedaan konsentrasi di sini. Nah, tetapi tadi ini Y harus bandingannya dengan Y lagi. Jadi bukan Y min X ini bukan. Berarti Anda harus cari Y yang berkesetimbangan dengan ini. Jadi ini apa ya? Ini yang berkorelasi atau Anda harus cari yang lihat di fasa gasnya gitu. Ya ini kan apa ya? Pendekatan ya, teori ya. Mungkin Anda bingung gimana sih realnya yang gas yang mana gitu ya. Nggak usah dibayangin lah ya. Tetapi ini adalah Y yang berkesetimbangan dengan nilai X.
Ini yang posisinya di sini. Tadi ini. Y dengan Y bintang nilai X-nya sama kan? Ini kan? Satu nilai X. X untuk ke garis operasi dan X untuk ke kurva kesetimbangan. Ini yang Anda deltakan, yang jadi driving force-nya di rumus tadi. Gitu. Lagi yang mau tanyakan, silakan. Sebelum masuk ke HETP nih. Silakan. Oke, nggak ada ya? Nanti lihat di contoh soal deh sekalian. Nah, kemudian ada lagi istilahnya namanya HETP, Heat Equivalent to Theoretical Plate. Artinya apa? Jadi berapa tinggi packing yang setara atau ekivalen setara, yang setara dengan satu plate teoretik. Jadi kalau diganti jadi plate itu berapa tinggi packingnya? Untuk satu plate berapa tinggi packingnya? Gitu. Atau untuk yang disebut dengan satu tahap itu Kenapa sih? berapa tinggi packingnya? Atau dengan ya itu kira-kira gitu ya. Itu adalah HETP. Kalau didistilasi ya langsung dihitung ya. Langsung justru malah kita kalau pakai kolom tray langsung hitung pakai tangga itu ya kalau yang biner. Kalau di absorpsi itu sebetulnya istilahnya empiris ya. Empiris itu pendekatan ya. Jadi tidak ya bukan yang fix 100% gitu ya. Hanya pendekatan saja. Nah, caranya gimana ya? Jadi antara garis operasi ini dengan kurva kesetimbangan ya, setelah dibuat begini ya, Anda hitung tahapnya dulu. Hitung tahapnya, mulainya kalau absorpsi dari bawah, dari sini. Dari berarti berapa nih? X2 ya. Dari X2, Y2. Sini satu tahap. 1 2. Ini satu ini. Jadi sama kan prosesnya kan? Dari kontak kesetimbangan sini ini 3. Terus 4. Nah, sampai mana? Ya sama kayak sampai sini kan? Ini kan sampai X1 di sini kan? Ini XI ya. Ini XI bukan X1 nih. Sampai X1. Mati lagi tuh itu. Saya orang Lukas ya. Ya pakai koma sama lah. Berarti ini 4 koma. Kalau 4,5 kan segini ya. Kira-kira 4,7, 4,8. Gitu. Jadi itu jumlah tahapnya. Lalu belum HETP-nya ya, bukan. Ini jumlah tahapnya. Nanti untuk tahu HETP-nya itu berarti kan berapa tinggi packing untuk satu tahap gitu ya. Berarti tadi Anda sudah bisa menghitung tinggi packing, tinggi totalnya berapa, dibagi dengan jumlah tahap ini. Bagi dengan jumlah tahap. Jadi satuannya ya nanti meter. Ini lambang untuk satuan ya. Meter atau satuan panjang lah. Gitu ya. Jadi gini nanti ngitung HETP-nya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Menang lihat tuh. Oke, kalau nggak ada. Anjing gak mati kontol. Nah ini tambahan ya informasi. Karena seharusnya kalau Anda baca di buku Treble itu contoh soalnya selalu ada absorber sama stripper. Itu ya pasangan. Memang pada umumnya absorber pasti disertai dengan stripper. Cuma di permas ini ya saya nggak sampaikan ya. Maksudnya kita tidak menghitung itu, tetapi sebetulnya prinsipnya sama ya. Hanya kebalikan dari absorber. Untuk detailnya Anda bisa lihat di contoh-contoh di buku aja ya.
ujian saya nggak masukkan stripper, hanya absorber saja. Ya. Jadi absorber itu biasanya selalu diikuti dengan stripper. Ini buat apa? Buat meregenerasi solvent atau absorben tadi. Sehingga tidak harus beli setiap saat Anda mau mengabsorpsi. Jadi Kontol, Cok. ini apa ya? Misalnya Yang konsentrasi solutnya kecil, rendah sedikit, masuk mengabsorb gas, keluar dia menjadi rich solut. Jadi banyak solutnya. Kemudian dinaikkan suhunya biasanya ya. Kemudian masuk ke kolom stripper. Terus ini di panas ya, panas berarti ini buat manasin ya, betul. Ini dikasih panas biasanya ya. Agar gas yang dibawa oleh absorben ini lepas, terbawa oleh di sini dan dia bisa dipakai lagi. Untuk absorpsi biasanya pakai tekanan tinggi, temperatur rendah. Stripper maka kebalikannya, karena ingin si solut tadi lepas ya. Kita ingin solut lepas dari absorbennya. Oke. Nah, untuk garis operasinya gimana? Kebalikan dari absorber. Kalau tadi absorber kan di atas atau di sebelah kirinya kurva kesetimbangan ya. Untuk absorber. Kalau bawa di kanan justru. Karena memang kita ingin solutnya lepas dari cair ke biasanya ke gas, ke fasa gas lawannya. Ini absorber. Gitu. Nah, kemudian kalau stripping atau stripper biasanya kita akan meninjau dari fasa cair karena kan solutnya bergerak dari cair ke gas. Ya. Rumus-rumusnya atau persamaannya sama, penurunannya sama. Ya, jadi kalau ingin tahu berapa tinggi kolom strippernya ya sama ngitungnya. Ya, hanya Anda lihat aja ini kan fasa cair, ini pakai X gitu ya. Gitu. Jadi ketika di absorber biasanya kita tinjau dari fasa gas. Sedangkan ketika di stripper kita tinjau dari fasa cairannya. Karena kita mau lihat perpindahan solut dari cairan ke fasa gas, kebalikannya. Ini juga sama. Pakai kalau yang tadi ini K-nya K kecil ya. Yang pakai interface ini. Nah, ini driving force-nya di sini. Bisa juga pakai koefisien overall, K-nya K besar. Maka driving force-nya adalah kebalikannya. Antara X ini dengan X atau konsep ya X di fasa gas ini yang berkesetimbangan dengan Y. Balikannya. Ini driving force-nya. Coba gambarnya. Berarti kalau ini ya. Nah, ini misalnya. Tadi misalnya ambil titik di sini antara ini ya X ini dengan X bintang. Yang mana sih X bintangnya? Ini X-nya, operating line-nya ini kan, bisa buang dulu deh. Julian yang ini gue ngeliatnya kocak loh. Ini X, Y gitu kan? Yang tadi X, XI, terus gimana tadi? Ini YI, ini Y, gitu ya. Nah, ini Y cari yang berkesetimbangan. Cari nilai X yang berkesetimbangan dengan Y. Ini yang diplot antara X ini dengan X ini. Oke. X, Y ini kan ada titiknya sini. Berarti yang sama nilai apanya? Y-nya ya. Jadi pada nilai Y yang sama ini. Kalau boleh ini saya bilang ini XA deh. Pada salah satu titik ya ini YA. Ini XA, ini YA. Berarti ini Anda cari di kurva kesetimbangan titik X bintang, YA. YA-nya ada, berarti di sini ya. Nah, ini. Ini akan menjadi X bintang, XA bintang. Terus geser lagi ke sini misalnya.
Ini misalnya XB berarti XB bintangnya pasti. Jadi ke sini. Nah, ini pasangannya XB bintangnya di sini. Jadi kalau tadi adalah garisnya vertikal, kalau di stripper dia akan horizontal. Ya, kalau Anda paham logikanya nggak usah dihafalin vertikal horizontal, Anda akan tahu maksudnya. Gitu ya. Jadi ini si nilai YA dilihat YA ini kalau dengan garis operasi ada di sini XA, kalau di kurva kesetimbangan maka dengan X bintangnya. Kurva kesetimbangan. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Nah, ini koefisien-koefisien perpindahan massa ini memang biasanya pakai prediksi. Adalah mungkin caranya gitu ya. Oke, ini nggak usah saya jelaskan lah. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum masuk ke contoh latihan soal, masih ada waktu. Ada? Nggak ada? Mau lihat contoh soalnya aja langsung ya. Oke. Nanti filenya saya share di grup ya. Kayaknya belum saya upload di yang latihannya ya. Belum saya upload di Siakang. Saya share di grup aja, nggak usah di Siakang. Bisa terlihat? Terlihat Ibu. Oke. Ya, jadi gas ya. Nah, coba Anda perhatikan ya kalimatnya ya. Anda harus bisa bedakan ini GS aksen atau G aksen gitu ya. Definisi-definisi itu jangan salah ya. Gas yang mengandung 10% mol solut, lajunya adalah 10.000. Lihat satuannya, meter kubik per meter persegi per jam. Oke, biasanya kan satuannya laju alir atau entah volume entah massa per waktu gitu ya. Ini ada meter persegi, berarti ini apa? GS atau G aja? GS Bang. GS ya. Nah, cuma Anda lihat GS aksen atau bukan. Kalau bahasanya kayak begini. GS aksen atau hanya GS aja? Kalau aksen tuh apa sih? Masih ingat nggak definisinya? Kalau ada aksennya apa artinya? Ini ada aksennya apa artinya kalau ada aksen? Masih ingat nggak? Coba sambil dilihat file yang Anda punya. Apa? Aksen artinya apa? Sebentar ya. Sambil Anda coba lihat lagi. Saya mau tahu. Ingat nggak aksennya artinya apa? Tawar. Nah. Tugas, Cok. Apa? Coba. Aksen apa artinya? Apa katanya? Aksen. Pangkat. Bukan. Mana sih aksen? Itu tuh yang G.
Laju gas inert, Bu. Ya? Ayo. Ayo, kalau nggak ada yang jawab nggak dilanjut nih contoh soalnya. Bisa nggak ada yang tahu? Yang tanpa solid bukan, Bu? Ya, bebas solut. Basisnya bebas solut ya. Oke, betul. Jadi ini adalah kalau aksen itu artinya dia laju alir gas saja, gas inert. Bisa bukan superficial, kalau bukan saya G aksen aja. Atau superficial, GS aksen. Superficial artinya per luas penampang. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, ini gas mengandung ini laju alir sekian. Ini adalah GS saja. Ya, nggak aksen. Dia tidak laju alir 10.000 itu bukan bebas solut berarti. Karena lihat digabung. Ya. Jadi gas yang mengandung sekian lajunya sekian, berarti itu laju total. Oke. Dan ini Anda perhatikan ini lajunya dalam bentuk volume ya. Meter kubik. Anda ingat tadi hitungannya semua kita dalam molar. Baca lagi slide-nya di awal. Semua dalam molar. Jadi Anda nanti harus mengubah dulu meter kubik menjadi mol. Kalau untuk gas kan Anda punya persamaan PV sama dengan nRT. Bisa pakai itu. Ini ada 1 atm 25 Celcius. Nanti bisa dihitung. Oke, gas ini dibersihkan dengan proses absorpsi. Di kolom isian berarti packing ya, pack kolom menggunakan absorben cairan liquid ya, sehingga 90% solut dapat dihilangkan. Operasi absorpsinya, jadi lihat ya, ini 1 atm 25 derajat Celcius adalah pengukuran untuk ini nih. Karena kalau volume kan bergantung pada suhu juga. Kalau suhu dinaikkan dia semakin apa? Memuai kan, tambah besar. Secara volume. Ya, tetapi operasinya pada 50 derajat dan tekanan 8 kg per cm persegi gauge ya. Kandungan solut dapat diabaikan. Maka apa yang bisa Anda tulis di sini? Apa maksudnya kalau kandungan solut dapat diabaikan berarti apa? Ayo. Apa artinya? Halo? Siapa itu satu lagi? Apa yang bisa ditulis dengan kata-kata kandungan solut dapat diabaikan di mana nih berarti? Di ini kan? Cairan penyerap dari kolom stripper, kandungan solutnya dapat diabaikan. Artinya apa? X2-nya sama dengan 0. Ya, artinya X2 sama dengan 0. Oke. Nah, ini sudah ditentukan. Laju cairannya 1,5 kali dari laju minimum. Ya. Nah, kemudian kelarutan solut ya pada kondisi ini kelarutan solut itu dinyatakan dengan konstanta Henry sebesar ini. Ini H ya, nilai H konstanta Henry itu. Bukan H tinggi ya, tapi H untuk konstanta Henry. Lalu harga koefisien transfer solut di fasa cair yaitu KXA itu sama dengan 0,10 dari harga koefisien transfer di fasa gas KYA. Kalau Anda tulis berarti KXA itu sama dengan apa? Woi. Sama dengan apa? Aduh. Ya. Ini bisa ditulis nih. KXA sama dengan Halo? Halo? Apa? KXA sama dengan? 0,1 dikali KYA, Bu. Betul. 0,10 dikali KYA. Itu ya. Nah, yang ditanyakan berapa LS aksen, ya, berapa H, dan berapa HETP. Ujian persis pertanyaannya ini. Lu sih ya. dari bawah.
Ini diketahui kalau KYA-nya segini. Jadi ini pakai, nah pertanyaan saya berarti ini Anda menghitung pakai YI atau pakai Y bintang? Mau tahu tuh. Pakai YI atau Y bintang? Halo? Pakai YI Bill, Bill. Iya. Coba dilihat, kalau K-nya pakai itu pakai YI atau Y bintang? Tadi yang nanya ke saya siapa? Ukroma ya? Nah, coba Ukroma. Menunjukkan paham enggaknya dari pertanyaan saya ini. Coba dilihat. YI, Bu. Pakai YI ya, betul. Karena lihat koefisien yang diketahuinya adalah yang K kecil ini. Ya, jadi bukan koefisien keseluruhan. Oke, kita lanjut ya penyelesaiannya. Nah, ini Anda harus tuliskan dulu nih. Biar Anda nggak lupa Y1, Y2 boleh Anda gambarkan dulu. Ya. Y1 coba dilihat. 10% mol. Kalau kayak gini kan berarti Y kecil ya. Memang biasanya data yang diketahui itu Y kecil atau X kecil ya. Jadi konsentrasi yang pada umumnya atau fraksi yang pada umumnya. Y1 0,1 tadi ya 10%. Y besar, kita tetap harus hitung Y besarnya ya. Y besar Y1 Anda bisa hitung ya. Berarti kan 0,1 dibagi inertnya kan berarti 0,9 ya. 0,1 dibagi 0,9. Nah, dengan sekian. Ya Anda lihat aja rumusnya ada kan yang pernah saya berikan. Maka Y1 besarnya ini. Ya. Terus 90% solut terserap cairan, berarti di gas masih ada 10%. Berarti Y2-nya 10% dari Y1 ini. Kayak ini. Betul. Ya. Enggak, badannya kecil, Cu. Kemudian Y2 kecil enggak, bisa Anda hitung. Kayak orang nge-gym anjir, padahal enggak nge-gym dia. Nah, jadi Anda sudah punya titik Y1 besar, Y2 besar, X2 besar tadi 0 ya. Kan udah dibilang bisa diabaikan. Oke. Ya, udah. Nah, lajunya ini lihat tadi ini masih meter kubik. Meter kubik per jam gitu ya. Ya per meter persegi karena dia S ya, superficial. Udah ada kondisi sekian, maka Anda bisa pakai persamaan gas ideal untuk mengubah jadi mol atau kilomol. Ya ini Anda tinggal hitung aja ya. Berarti ini ya M-nya ini. Ini PV gitu ya. Per RT. Ini termo atau pokoknya dasar banget. Silakan Anda nanti otak-atik aja ya. Oke. Sehingga GS aksen. Nah, ada aksennya sekarang. Ini kan total tadi ya 10.000 nih. Nih, V-nya 10.000. GS aksen berapa? Inertnya cuma 90% ya kan? Karena tadi kan 10% mol solut berarti inertnya 90%. Maka GS aksen adalah ini. Karena Anda memperhitungkan semua dalam ini. GS aksen, XY besar, LS aksen. Maka Anda dapat GS aksen sekian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada. Gimana? Gimana? Oke, lanjut berarti ya. Semua. Sudah ada datanya, berikutnya kita harus membuat kurva kesetimbangan. Ya. Nanti kalau yang saya berikan Anda sudah punya nilai ini dan ini. Dalam bentuk persamaan. Y sama dengan X. Ya. Nah, ini kalau Anda punyanya data konstanta Henry, ya tentu Anda pakai persamaan Henry ini. Sudah ada di slide sebelumnya ya. Jadi Anda kurva kesetimbangan tuh harus diplot sesuai dengan area kerja absorpsi Anda.
Rentangnya adalah rentang konsentrasi absorpsi Anda. Rentang antara Y1 dengan sampai Y2. Ya. Y1-nya kan Y kecil berarti 10% ya, 0,1. Itu ya. Sampai 0,01 kan sisanya tinggal 10% ya. Intervalnya ya terserah, ini dibuat mudah aja. Intervalnya 0,01. Nah, lalu Anda hitung tekanan parsialnya pakai ini. Ya, P totalnya kan diketahui tadi berapa? 8 kg per cm persegi ya. Anda ganti dulu jadi milimeter Hg. Karena apa? Lihat konstanta Henry-nya satuannya milimeter Hg. Ini hati-hati ya dengan satuan ya. Ya. Jadi Anda bisa menghitung tekanan parsialnya. Ini tujuannya apa sih? Mau cari nilai X-nya. Nih. Pada Y sekian berapa nilai X gitu loh. Sementara nilai X ini Anda harus tahu dulu tekanan parsial. Maka Anda harus hitung berapa tekanan parsial untuk tiap nilai Y. Gitu. Jadi Y ini dikali dengan P total, tadi yang 8 ya, 8 kg per cm persegi, dapat, tapi bukan 8 ya, karena harus dikonversi dulu ke milimeter Hg. Ini udah milimeter Hg. Lalu Y dikali P Anda dapat X. Beda ya angkanya. Bukan dikali P dong, salah ya. Apa? Untuk X apa? Saya tuh, ayo, untuk X apa ngitungnya? Untuk hitung X gimana? P dibagi H bukan, Bu? Betul, P dibagi H ya. Nah, betul. Ini 684 dibagi dengan ini 1210 ya. Tuh, dapat X. Nah, udah ada Y kecil, X kecil mudah, tinggal Anda rubah jadi X besar dan Y besar. Sudah dapat angkanya dari sini sampai sini, Anda plot X dan Y-nya. Ingat dalam bentuk X besar, Y besar. Diplot, nah ini. Kalau Anda lihat X2, Y2 di sini posisinya, terus Y1 di sini. Nah, Anda bisa dong bikin LS minimum ya. Oke. Udah beli domain tuh. Nah, ini LS minimumnya ya, yang bersinggungan. Si anjing malah beli itu. Bersinggungan dengan kurva kesetimbangan. Iya tuh. Lalu tadi diketahui bahwa LS-nya 1,5 kali LS minimum. Kalau mau pakai slope, ya Anda bisa ngitung pakai slope. Jadi slope-nya pun akan 1,5. Kalau LS-nya 1,5 kali, maka slope-nya juga akan 1,5 kali dari slope minimum ini. Dari slope ini. Aduh, Ki. Gimana nih, Ki? Badang nebek, Ki. Iya, dia akan lebih ke atas gitu ya. Caranya gimana? Ya, itu kemiringan delta Y. Slope itu kan ya, sama kayak yang distilasi ya. Delta Y per delta X gitu. Jadi Anda ambil aja satu titik di mana gitu ya. Sampai sini. Berarti kan kalau ini 1,5 kali slope minimum berarti kalau delta X-nya kan misalnya gini. Anda ngambil delta X-nya segini. Ini delta Y-nya atau agak besar lah. Ini ya. Ini delta Y-nya berarti kan sampai sini ya. Ini delta Y. Ini delta X. Delta X-nya kan ambil aja yang tetap. Berarti delta Y-nya yang digedein jadi 1,5 kali. Saya nggak tahu nih. Misalnya ya. Misalnya di mana nih? Hitung aja 1 tambahin setengah. Berapa nih? 1. Kira-kira segini kali ya. Saya nggak tahu deh. Oke, ini delta Y 1,5 kali. Ya, Anda tinggal tarik garis. Mantap, Cok. Di sini lah. Ya, coba lihat. Nah, ini. Ya kurang lebih sama ya. Gitu.
dapat ini LS per GS-nya. Belakang nih, ini cowok. Ini dapat berarti di sini Y1 berarti ini. Ini adalah X1-nya di sini. Sakit banget anjing rubinya demi Allah. Slope-nya kan ada berapa ya, bisa dihitung. LS per GS-nya sekian, delta Y per delta X-nya berapa dihitung. Maka LS-nya adalah ini dikali dengan GS. GS-nya ada tadi ya di awal. Maka dapat LS-nya sekian. Anda kalau baca buku treble caranya mungkin nggak pakai slope. Ya, caranya pakai garis operasi biasanya. Ntar Anda perhatikan deh ya. Silakan aja mau pakai slope gini bisa, mau pakai persamaan garis operasi juga bisa. Kalau Anda perhatikan garis operasi itu kan Y sama dengan LS aksen per GS aksen kali X ya. Ditambah ini kan sesuatu ya. Ada angkanya lah. Ini konstan ini, konstanta. Tuh ya. Jadi yang pertama LS kalau ini kan Anda saat LS minimum kan ini ya garisnya ya. Yang coklat ini. Ini kan bisa dibaca ya X1-nya, X-nya berapa nih? Nah ini. Ini X saat LS minimum. Itu ya. Kalau Anda mau pakai persamaan ini juga bisa. Jadi dibaca LS minimumnya. Y-nya ada kan? Y1 ya. Y-nya ada Y1. Ini titik ini berarti. Jadi pada titik ini nih, pada titik Y1 dengan XLS minimum Anda masukin ke sini. Ini ada angkanya, ini ada angkanya. Anda bisa hitung LS minimumnya kan? Anda dapat LS minimum. Oke. Dapat angkanya, lalu kan diketahui LS aksennya sama dengan 1,5 kali LS minimum. Bisa dihitung kan? Ada angkanya kan? Ini Anda masukin lagi ke sini. Y1-nya ada, maka X1 ini bisa dihitung kan berapa. Maka Anda bisa tahu titik X1, Y1-nya di mana. Di plot nanti tinggal tarik garis. Bisa kayak gitu. Lihat di buku treble, ada contohnya di situ. Ya. Oke, LS-nya dapat. Nah, ini sekarang mau ngitung tinggi ya, tinggi packing. Sakit banget sih. Tadi karena data yang ada adalah ini, ya. Kan tadi KX sama dengan 0,1 KYE, berarti KX per KYE 0,1 ya. Slope-nya 0,1 adalah ini, miringnya. Garis-garis ini tinggal dipindahkan aja ke sini nih. Ini kira-kira gini ya, berarti mana? Kita tarik garis. Tuh, ya. Bebas aja mau berapa titik sampai ini yang terakhir. Minimal 5 ya. Paling saya minta minimal 5 titik. Ini berapa nih? 6 lah. Minimal 6 atau 5. Kalau 6 kebanyakan 5 lah. Ini Y1, ini Y bintangnya. Anda baca. Y bintang. Bukan Y bintang. Y apa? Y apa ukroma? Halo, Ulil? Y apa ini? YI bukan, Bu? Tuh. YI1 ya, karena dia pasangannya yang punya 1. Nanti ini yang titik ini lagi, ini dibaca Y apa misalnya YA tadi ya. Maka ini adalah YI punyanya A gitu. Ya. Dapat gitu ya. Nah, ini. Jadi ada angkanya ya nih. Y-nya saat Y-nya 0, ini Y-nya dibaca 0,909. Terus ini ambil 3 titik terus diisi yang tengahnya. Jadi 5 titik aja. Nanti saat ujian juga saya minta 5 titik. Dan bukan pakai kemiringan ya, pakai Y bintang. Kayak Y bintang tadi udah saya jelasin. Jadi sini kalau Y bintang. Oke. Dapat YI-nya sudah ada angka-angkanya. Nah, ada YI yang tadi Anda hitung ini diplot ini dengan ini.
Berarti ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y-nya, diplot. Dapat ini garisnya nih, lihat nih. Iya garisnya. Ya. Oke, saya hapus. Dapat. Nah, Anda hitung luas per segmen. Di sini misalnya ini aja antara dengan ini. Berarti ini dengan ini dapat ini luasnya. Ini dengan ini luasnya. Ya, ini antara ini. Ini segmen pertama. Lalu ini titik yang berikutnya, ini kan titik berikutnya. Terus titik berikutnya ini ya. Di sini. Ini ya mungkin agak belok tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ya udah jumlah 1, 2, 3, 4 ini dijumlahkan. Jadi dia sebagai NTU ya. HTU-nya tinggal ngitung tadi GS aksen per KIA ya. Lu ngajarin banget. Maka tingginya adalah tinggal dikalikan antara HTU dan NTU. Ini NTU. Dapat tinggi packingnya. Kalau KTP-nya gimana? Nah, ini tadi garis operasi dengan kurva kesetimbangan. Anda buat ini. Dari bawah nih, dari Y2. 1, 2, gitu ya. 3 dan seterusnya 4, 5. Nah, 5, berapa nih? 5,2 gitu ya. Sama kayak distilasi caranya. Jadi jumlah tahapnya adalah 5,2, tinggi isiannya tadi sudah dihitung sekian, maka tinggi isian per jumlah tahap Anda dapat. Oke. Ada yang mau ditanyakan silakan. Oh, udah habis waktunya nih. Pas. 17.50. Anjing kelas. Ya, harusnya 17.40 ya. Kelas. Tahan. Nggak ada. Berarti udah siap ujian ya. Bu, mau tanya Bu, UTS ada soal multi komponen nggak Bu? Ada lah. Nggak ada itu UTBK itu. Anda kan ada mahasiswa bukan UTBK. Kenapa? Multi komponen gimana hafalan? Anda mau saya kasih soal hafalan? Textbook kalau hafalan. Gimana Wandi? Siapa tadi yang nanya? Ukroma? Saya Bu. Oh iya. Tadi kan Aduh. untuk UTS-nya itu bisa pakai Excel apa pakai ini? Manual lah di kelas. Manual. Iya. Nggak bisa pakai Excel. Pakai Excel harus ngeprint Anda. Bawa printer. Pakai kertas ya. Jadi nanti untuk distilasi saya sudah kasih kurvanya ya H-2 lah. H-2. Kita ujian dapat hari Kamis tanggal 24 ya. Nanti saya setting di Siakang. Belum saya input. Tanggal 24 hari Kamis jam 1. H-2 saya sudah akan share kurva atau data kesetimbangan untuk distilasi. Ya, data kesetimbangan untuk distilasi. Kalau untuk absorpsi nggak bisa saya share, kenapa? Anda juga nggak bisa bikin. Karena batasannya kan adalah soalnya kan belum bisa saya share. Ya, batasnya kan tadi Y1, Y2 itu. Jadi harus tahu dulu soalnya baru Anda bisa bikin kurva kesetimbangannya. Tapi saya udah kasih bocoran. Modelnya gampang, kurva kesetimbangannya linear ya sama dengan sekian X. Anda tinggal plot aja ujung ke ujung untuk kurva kesetimbangan. Jadi yang harus Anda bawa adalah kurva kesetimbangan distilasi. Nanti saya jelaskan akan saya share file isinya persiapan UTS ya. Tolong itu dicermati. Jadi nggak ada ya, kalau misalnya di hari ada yang Vladimir kontol. salah sendiri ya. Kalau nggak menyimak yang saya sampaikan di grup nanti. Batatin dulu lah. Jadi datanya sudah saya berikan. Anda sudah punya kurvanya 2 biasanya. Kemudian untuk absorpsi ya Anda harus punya milimeter blok. Harus itu milimeter blok atau ya Anda ngeprint Excel kotak-kotak ya silakan aja, tapi harus sama di ukurannya harus simetris ya, per skalanya tuh harus simetris antara X sama Y-nya, jangan persegi panjang, harus bujur sangkar ininya.
Dewan Itu enggak? aja sih saya kira kalau untuk ujian. Dan iya, Anda belum pernah ujian dengan saya. Kadang susah. Permas belum. Semua alat tulis, kalkulator nggak boleh pakai HP ya, harus pakai kalkulator. Harus pakai kalkulator, alat tulis itu nggak boleh pinjam-meminjam di dalam kelas. Jadi kalau mau minjam sebelum ujian Anda cari pinjaman. Saya nggak nyuruh Anda beli ya. Anda bisa cari pinjaman kakak kelas, adik kelas, siapapun, banyak ya. Kita punya mahasiswa banyak di Untirta. Silakan Anda ikhtiar dengan meminjam ya, karena saya nggak nyuruh Anda beli. Jadi harus alat hitung harus dibawa, kalau nggak Anda repot. Alat hitung, penggaris, ya. Kalau mau pakai pensil ya penghapus semua harus bawa sendiri. Dilengkapi sebelum hari ujian, berarti Anda harus persiapkan. Mau pinjam, saya nggak nyuruh Anda beli. Yang jelas di kelas tidak ada pinjam-meminjam alat tulis maupun alat hitung. Dan alat hitung tidak boleh pakai HP. Ya, nanti saya tulis di petunjuk juga nggak boleh pakai HP, harus pakai kalkulator. Oke, ada pertanyaan? Mikirin itunya doang. Silakan, ada pertanyaan nggak? Mikirin 4 SKS aja. Nggak ada? Bu Roma mau tanya? Iya Bu, itu open book apa enggak Bu? Berarti? Sedang saya pertimbangkan. Kalaupun kalau open book, tidak open catatan, tidak open PPT, hanya open book. Jadi silakan bawa hand leader atau bawa trayball. Kemungkinannya gitu. Jadi bukan bawa PPT saya, bukan. Atau open catatan mungkin ukuran 5A ya. 5A itu setengahnya A4. Tetapi isinya tidak boleh contoh soal. Rumus-rumus silahkan, tapi contoh soal nggak boleh. Karena saya kira nggak ada rumus ya sebetulnya ya. Apa rumusnya? Paling rumus X sama Y tadi ya. Atau rumus NTU ya boleh sih, itu nanti paling rumus-rumus silahkan. Tapi tidak boleh contoh soal. Ya. Anjing. Jadi ya Anda harus pahami sendiri aja. Gila, Cok. Saya udah bocorin semua soalnya ya. Distilasi soalnya begitu, absorpsi soalnya begitu, harusnya udah bisa. Kalau rumusnya ya nanti makanya paling kalau nggak open book, open note 5A aja. Kecil aja, kan rumusnya nggak banyak kalau permas ini. Ya, nggak kayak termo yang banyak banget rumusnya, kalau ini kan nggak banyak rumusnya. Ada lagi? Nanti note pun nanti saya syaratkan mungkin tidak boleh warna hitam tulisannya ya. Jadi harus punya masing-masing, nggak boleh fotokopi punya teman. Silakan cari tinta biru atau tinta yang lain ya. Yang jelas nggak boleh tinta hitam. Ya udah itu sama dikasih nama dikumpulkan biasanya. Nanti saya minta kumpulkan biasanya. Jadi ya tahulah nanti kalau ada yang persis sama. Kan kalau bikin sendiri nggak mungkin sama isinya. Oke, silakan. Ada lagi yang bertanya wajib dengan ujian ataupun yang tadi yang belum, Cok. Jam, Cok. Panas nih. ya gimana? Oh ya Bu, saya juga mungkin terakhir sih. Saya kan nyoba-nyoba yang kerjaan yang tugas terakhir tuh yang udah komponen kan. Nah, saya coba telah gitu dari video-video YouTube lah. Ada yang pakai deep raster, tapi yang ibu contohin kok pakai lenka gitu kan. Nah, itu lebih akurat yang mana gitu Bu? Antara deep raster yang nyari KI-nya itu di plot menggunakan grafik atau menggunakan lenka gitu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Anda coba nggak? Dua-duanya, lebih teliti mana? Dan yang pakai rumus lenka diperhatikan ya, ada batasan suhunya ya, sama itunya. Kalau itu saya kemarin biar Anda nggak sulit aja bolak-balik lihat the Priester ya. Tapi dicoba aja. Menurut Anda lebih teliti yang mana? Kalau sudah tahu caranya, nanti Anda bisa tahu jawabannya ya. Itu ya Wani ya, karena saya nggak nyoba dua-duanya, terus terang saya nggak nyoba. Cuma saya sampaikan itu ada berbagai literatur yang bisa dipakai gitu.
Eh, jadi iya Bu, tadi sempat nyoba juga sih. Bedanya di tahap akhirnya gitu loh. Kalau di pressure tuh lebih kurang daripada si pakai lengkap. Kebalik ya? Kebalik Bu. Sorry. Lebih kurang tuh maksudnya gimana? Jumlah tahapnya beda atau apanya? Iya Bu. Kenapa? The pressure lebih apa? The pressure tuh lebih banyak daripada yang pakai lengkap Bu. Oke, Lonka. Anda udah cek satu-satu belum? Maksudnya gini, kalau Anda baca dari grafik dapat angkanya berapa, kalau Anda hitung pakai Lonka dapat angkanya berapa? Tuh selisihnya banyak nggak? Gitu. Saya nggak tahu tuh yang pas yang mana. Selisihnya banyak nggak antara pakai rumus dengan Anda baca langsung di The Priester?